Malam Jumat Kliwon, kisah nyata dari Alas Robanjiwo. Alas Robanjiwo, dua kata itu, jika diucapkan di hadapan penduduk desa Ngargosar dan dusun-dusun lain yang meringkuk di tepiannya, akan disambut dengan keheningan yang canggung, tatapan mata yang menghindar, dan kadang sebuah helaan napas panjang yang syarat akan cerita tak terucap. Roban, bisik para tetua dengan suara yang seolah takut didengar oleh angin, berarti belantara liar yang begitu rapat, begitu lebat, begitu purba, hingga cahaya matahari pun enggan, atau mungkin tak berani, menyentuh lapisan tanahnya yang selalu lembab dan beraroma kematian. Jiwo, mereka akan melanjutkan dengan suara yang lebih pelan lagi, adalah jiwa-jiwa yang tersesat, arwah-arwah yang terperangkap dalam labirin pepohonan abadi, yang tak pernah menemukan jalan pulang, dan akhirnya menjadi bagian dari keheningan dan kegelapan hutan itu sendiri. Alas Robanjiwo, bagi mereka, bukanlah sekadar hutan, ia adalah sebuah dunia lain yang berjalan paralel dengan dunia manusia. Sebuah kerajaan sunyi bagi makhluk-makhluk tak kasat mata yang aturannya tak terpahami. Sebuah tempat di mana logika dan keberanian manusia akan luruh tak berdaya di hadapan kekuatan alam purba yang maha dahsyat. Dan tak ada waktu yang lebih keramat, lebih sakral, lebih terlarang untuk mengusik kedamaian semu hutan itu, selain pada malam Jumat Kliwon. Malam di mana selubung antara dua dunia menipis hingga nyaris tak terlihat. Namun, bagi empat anak muda dari gemerlap kota besar yang dunianya dipenuhi logika dan kemajuan teknologi, Raka, Laras, Dika, dan Fitri, segala peringatan dan pantangan itu tak lebih dari bumbu penyedap petualangan yang justru semakin memacu adrenalin mereka. Raka, yang secara de facto menjadi pemimpin kelompok kecil itu, adalah seorang pendaki gunung berpengalaman, usianya akhir 20-an, fisiknya terlatih, dan telah menaklukkan berbagai puncak ternama. Namun, di balik sikapnya yang tenang dan penuh percaya diri, tersimpan sebersit arogansi halus, sebuah keyakinan bahwa dengan persiapan matang dan peralatan modern, semua mitos dan tahayul bisa dipatahkan. Laras, kekasih Raka, adalah antitesisnya. Hatinya lebih lembut, intuisinya lebih tajam terhadap rasa sebuah tempat, dan ia memiliki rasa hormat yang tulus pada kearifan lokal dan cerita-cerita leluhur, meskipun seringkali suaranya kalah dominan oleh argumentasi logis. Raka, firasat buruk selalu membayanginya setiap kali nama Alas Robanjiwo disebut dalam rencana perjalanan mereka. Dika, sahabat karib Raka sejak masa SMA, adalah seorang pragmatis tulen. Baginya, setiap fenomena harus bisa dijelaskan secara ilmiah, dan ketakutan akan hal gaib adalah sebuah kelemahan yang tak perlu dipelihara. Sementara Fitri, teman dekat Laras yang diajak serta untuk melengkapi formasi, adalah jiwa yang paling ceria dan polos di antara mereka, namun juga yang paling penakut. Kehadirannya seringkali menjadi barometer yang akurat untuk mengukur tingkat ketegangan dan kengerian dalam kelompok. Rencana mereka terdengar gila bagi siapapun yang memahami kesakralan Alas Robanjiwo, berkemah di salah satu titik terdalam hutan itu, tepat pada malam Jumat Kliwon. Tujuannya, menurut Raka yang menyatakannya dengan senyum penuh tantangan, adalah untuk menguji batas nyali, melakukan observasi malam yang berbeda, dan membuktikan secara langsung bahwa semua cerita seram yang beredar itu hanyalah produk imajinasi berlebihan dari masyarakat yang masih terbelenggu tahayul. Mereka tiba di desa Ngargosari, dusun terakhir yang berbatasan langsung dengan gerbang tak kasat mata Alas Robanjiwo, pada Kamis sore yang mendung. Kedatangan mereka dengan mobil jeep berpenggerak 4 roda, ransel-ransel besar berisi peralatan kemah modern, dan kamera-kamera canggih, langsung menarik perhatian seluruh penduduk desa. Wajah-wajah ramah khas pedesaan menyambut mereka. Namun, di balik senyum itu,
tersimpan tatapan mata penuh selidik dan sedikit kekhawatiran. Ki Lurah Desa Ngargosari, seorang lelaki paruh baya yang bijaksana, setelah mendengar maksud kedatangan mereka yang nekat, dengan berat hati, namun juga rasa tanggung jawab, mengarahkan mereka untuk terlebih dahulu menemui Mbah Suro. Mbah Suro adalah kuncan atau juru kunci tak resmi Alas Robanjiwo. Seorang lelaki tua renta yang usianya tak lagi ada yang tahu pasti. Namun gurat-gurat di wajahnya dan tatapan matanya yang jernih, namun menyimpan kedalaman hutan itu sendiri, seolah menjadi saksi hidup dari ribuan malam Jumat Kliwon yang telah berlalu. Di rumah panggungnya yang sangat sederhana, yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan lantainya dari papan kayu tua, dikelilingi aroma dupa cendana dan kembang setaman yang baru saja mengering, Mbah Suro mendengarkan dengan seksama penjelasan Raka tentang rencana ekspedisi ilmiah mereka, anak-anak muda dari kota, kata Mbah Suro setelah Raka selesai berbicara. Suaranya serak dan dalam seperti gemuruh angin yang terperangkap di lembah sunyi. Kalian datang dari jauh, mungkin tidak mengerti atau tidak mau mengerti akan apa yang kalian hadapi. Alas Robanjiwo itu bukan tempat untuk bermain-main atau mencari sensasi. Apalagi pada malam keramat seperti besok itu adalah malam di mana pagar gaib antara dunia kita dan dunia mereka runtuh. Mereka akan keluar dari sarangnya. Mereka akan berjalan bebas di antara kita, mencari mangsa atau sekadar meluapkan rindu pada dunia yang pernah mereka tinggali. Kami hanya ingin melakukan pengamatan, Mbak, menikmati keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Seladika mencoba terdengar sesopan mungkin, namun nadanya masih menyeratkan ketidakpercayaan yang kental. Mbah Suro tersenyum tipis, senyum yang tak pernah sampai ke matanya, senyum yang lebih mirip seringai kesedihan. Keindahan Alas Robanjiwo di siang hari memang tiada duanya, Nak. Ia memukau, ia menenangkan. Tapi keindahannya di malam Jumat Kliwon adalah keindahan yang menipu. Keindahan yang mematikan. Ada yang pernah masuk ke dalamnya dengan niat sepertimu. Hanya ingin membuktikan atau mencari tantangan. Tapi yang kembali hanya separuh jiwa. Pikirannya terganggu. Atau bahkan tak pernah kembali sama sekali. Jasadnya pun tak ditemukan. Menjadi bagian dari keheningan abadi hutan itu, menjadi penghuni baru yang tak diinginkan. Mbah Suro kemudian menceritakan beberapa kisah nyata yang pernah terjadi, yang ia saksikan sendiri atau ia dengar dari ayahnya yang juga seorang kuncen, tentang sekelompok pemburu rusa dari desa seberang yang tersesat selama berhari-hari di dalam Alas Robanjiwo. Saat ditemukan oleh tim pencari, hanya satu yang masih hidup, namun kondisinya sangat mengenaskan. Ia menjadi gila, terus-menerus menirukan suara tawa perempuan yang melengking tinggi dari atas pohon dan menolak untuk berbicara hingga akhir hayatnya tentang sepasang kekasih dari kota yang nekat berkemah di dekat air terjun pengantin. Salah satu titik paling angker di hutan itu. Mereka tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah tenda mereka yang kosong dan sepasang pakaian mereka yang tersangkut rapi di akar pohon beringin kembar di tepi air terjun, seolah mereka pergi mandi dan tak pernah kembali. Mbah Suro juga bercerita tentang suara gamelan tanpa wujud yang sering terdengar dari kedalaman hutan pada malam-malam tertentu, yang jika ada orang yang berani mengikutinya, maka ia akan dibawa ke sebuah perkampungan gaib tempat para arwah berpesta. Dan ia takkan pernah bisa menemukan jalan pulang ke dunia manusia. Jika kalian memang sudah bertekad bulat dan tak bisa lagi dicegah, lanjut Mbah Suro, tatapan matanya kini menusuk tajam ke arah Raka, seolah menimbang-nimbang isi hatinya. Ada beberapa pantangan mutlak yang harus kalian ingat dan patuhi demi keselamatan jiwa kalian sendiri. Jangan pernah sekalipun berkata sompral, takabur,
atau menantang kekuatan tak kasat mata di dalam sana. Jangan pernah mengambil apapun dari dalam hutan, bahkan sehelai daun kering atau sebiji kerikil pun, karena setiap benda di sana ada pemiliknya. Dan jika kalian mendengar suara aneh memanggil nama kalian, atau melihat sesuatu yang tak wajar dan menakutkan, jangan pernah menoleh ke belakang atau menegur keberadaan mereka. Berpura-puralah tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar, dan teruslah berjalan sambil merapalkan doa dalam hati sesuai keyakinan kalian masing-masing. Mbah Suro juga membekali mereka dengan segenggam garam krosok kasar yang telah ia bacakan, mantra-mantra pelindung dan beberapa lembar daun kelor yang masih segar. Taburkan garam ini di sekeliling tenda kalian sebelum tidur dan selipkan daun kelor ini di saku kalian. Ini bukan jimat sakti, nah, tapi setidaknya bisa sedikit menangkal energi negatif dari mereka yang berniat jahat. Raka menerima bungkusan kecil berisi garam dan daun kelor itu dengan senyum tipis yang dipaksakan, lebih karena tak enak hati untuk menolak pemberian orang tua daripada benar-benar percaya pada khasiatnya. Terima kasih banyak atas nasihat dan bekalnya, Mbah Suro. Kami akan sangat berhati-hati dan mengingat semua pesan Mbah. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, tekad Raka untuk membuktikan bahwa semua cerita seram dan pantangan itu hanyalah mitos usang semakin membara. Ia ingin menunjukkan pada teman-temannya dan mungkin pada dirinya sendiri bahwa ia adalah penakluk alam yang tak gentar pada tahayul. Kamis senja, saat langit di ufuk barat mulai dihiasi warna jingga kemarahan pertanda sang surya akan segera tenggelam, mereka berempat akhirnya benar-benar memasuki gerbang tak kasat mata alas Robanjiwo. Awalnya, hutan itu masih menyambut mereka dengan keindahan yang bisa ditoleransi oleh logika. Pepohonan menjulang tinggi, namun masih menyisakan celah bagi cahaya senja untuk masuk. Suara-suara serangga hutan seperti tonggeret dan jangkrik masih terdengar riuh rendah, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Namun, semakin dalam mereka berjalan, mengikuti jalur setapak yang semakin lama semakin samar dan tertutup semak belukar, suasana hutan mulai berubah secara drastis. Cahaya matahari semakin sulit menembus kanopi daun yang berlapis-lapis dan sangat rapat. Udara menjadi lebih lembab, lebih dingin, dan terasa lebih berat untuk dihirup. Keheningan mulai merayap perlahan, suara-suara serangga hutan yang tadi ramai kini berangsur senyap, digantikan oleh sebuah kesunyian absolut yang menekan gendang telinga dan jiwa. Laras mulai merasa sangat tidak enak, ia menggenggam erat tangan Raka yang berjalan di depannya. Aku merasa ada yang aneh sekali dengan hutan ini, Mas, orangnya berbeda. Sebaiknya kita cari tempat berkemah di pinggir hutan saja. Jangan terlalu ke dalam seperti rencana awalmu, baru juga masuk beberapa kilometer. Sayang, jangan terlalu paranoid dulu, jawab Raka, mencoba menenangkan Laras, meskipun ia sendiri mulai merasakan perubahan atmosfer yang ganjil dan sedikit meresahkan. Lagi pula, kita datang ke sini kan memang untuk mencari pengalaman yang berbeda, bukan? Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba, membawa serta kegelapan yang absolut dan pekat seperti tinta. Mereka berhasil mendirikan dua tenda dum mereka di sebuah tanah datar kecil yang sedikit terbuka, yang mereka temukan setelah bersusah payah mencari. Tempat itu diapit oleh dua pohon beringin raksasa yang akarnya mencuat dari tanah dan melilit-lilit seperti cakar-cakar monster purba. Api unggun kecil yang mereka buat dari ranting-ranting kering seolah enggan menyala besar. Apinya hanya menari-nari lemah dan mengeluarkan banyak asap, ditiup oleh angin dingin yang datang entah dari mana, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Mereka mencoba memasak makan malam sederhana, namun tak ada yang benar-benar berselera.
Suasana tegang dan cemas mulai menyelimuti kelompok kecil itu. Fitri lebih banyak diam, wajahnya pucat. Dika mencoba mencairkan suasana dengan beberapa lelucon garing. Namun tak ada yang tertawa. Laras tak henti-hentinya merapalkan doa dalam hati. Hanya Raka yang masih berusaha terlihat tenang dan mengendalikan situasi. Meski jauh di dalam hatinya, ia juga mulai merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan hutan ini malam ini. Tepat saat jam di ponsel Raka menunjukkan pukul 2:30 malam. Saat dimana malam Jumat Kliwon mencapai puncak kesakralan dan kegaibannya. Kengerian itu dimulai tanpa peringatan. Awalnya adalah suara-suara halus yang tak jelas sumbernya. Suara gemerisik daun kering di sekitar tenda mereka. Padahal tak ada angin yang cukup kencang untuk menggoyangkan dedaunan. Lalu, suara langkah kaki yang sangat pelan. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang berjalan mengelilingi kedua tenda. Mereka dengan hati-hati, Raka memberanikan diri membuka sedikit resleting tendanya dan mengintip keluar dengan senter. Tak ada siapa-siapa yang terlihat. Hanya kedelapan pekat hutan dan bayangan-bayangan menyeramkan dari pohon-pohon yang diterpa cahaya lemah api unggun mereka yang hampir padam. Kemudian Fitri yang tidur meringkuk di sebelah Laras di tenda perempuan tiba-tiba terisak pelan. Tubuhnya gemetar. Ada yang meniup tengkuk dan telingaku. Bisiknya dengan suara paro dan penuh ketakutan, dingin sekali. Seperti napas orang mati. Dika, yang tidur di tenda laki-laki bersama Raka, mencoba menyalakan lampu senter LED-nya yang paling terang. Namun senter itu hanya berkedip-kedip lemah beberapa kali lalu mati total. Padahal baterainya baru saja ia ganti sebelum berangkat. Senter milik Raka dan Laras pun mengalami nasib yang sama. Mereka kini terjebak dalam kegelapan yang hampir absolut. Hanya diterangi sisa-sisa bara api unggun, keheningan yang tadinya menekan dan mencekam kini pecah oleh serangkaian suara lain yang jauh lebih mengerikan. Suara tawa perempuan yang melengking, tinggi, sangat nyaring dan menyayat telinga. Datang dari arah puncak salah satu pohon beringin raksasa yang berdiri tepat di atas tenda mereka. Tawa itu bukan tawa kegembiraan, melainkan tawa penuh penderitaan, kemarahan, dan kegilaan lalu. Disusul oleh suara tangisan bayi yang sangat pilu dan menyayat hati, seolah datang dari dalam tanah di bawah tempat mereka mendirikan tenda. Tangisan itu begitu nyata, begitu dekat, hingga membuat Laras ikut menangis karena tak tahan mendengarnya. Bersamaan dengan itu, tercium aroma bunga melati yang sangat pekat menusuk hidung. Namun anehnya, aroma melati itu bercampur dengan bau anyir darah segar dan bau tanah kuburan yang baru digali. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Gumam Dika dengan suara bergetar. Skeptismenya kini telah sepenuhnya runtuh digantikan oleh pucat pasi wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Ini pasti hanya halusinasi massal. Kita semua terlalu lelah dan stres. Halusinasi apa katamu? Kau dengar sendiri kan suara-suara itu? Kau cium sendiri kan bau busuk ini? Bentak Fitri, kini menangis histeris tak terkendali, mencengkeram erat lengan Laras. Raka, meskipun jantungnya berdegup kencang serasa mau kopot, mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang dan mengingat semua pesan Mbah Suro. Semuanya tenang. Jangan panik. Jangan bersuara apapun. Apapun yang kalian dengar atau lihat, jangan ditegur. Berdoa dalam hati sehusyuk mungkin. Perintahnya dengan suara tertahan namun tegas. Mereka berempat kini merapatkan diri di tengah-tengah tenda Raka dan Dika, saling berpegangan tangan erat-erat, mencoba mengabaikan simfoni suara-suara mengerikan yang datang dari luar. Namun, suara-suara itu semakin dekat, semakin jelas, semakin personal.
tenda mereka mulai bergoyang-goyang sendiri dengan hebat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mengguncangnya dari luar dengan kekuatan yang sangat besar, mencoba merobohkannya. Tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara Mbah Suro, sangat jelas dan sangat dekat, seolah ia berdiri tepat di depan pintu tenda. Nak Raka, Nak Laras, Nak Dika, Nak Fitri. Ini Mbah. Nak, keluarlah, jangan takut, Mbah datang untuk menjemput kalian, kalian tersesat terlalu jauh. Laras, dalam kepanikannya, hampir saja menjawab panggilan itu dan membuka resleting tenda. Namun, Raka dengan sigap membekap mulutnya, jangan. Itu bukan Mbah Suro. Ingat apa kata Mbah, jangan pernah ditegur atau dijawab. Bisiknya dengan suara sangat pelan, suara yang menyerupai Mbah Suro itu terus memanggil-manggil nama mereka satu persatu dengan nada yang sangat lembut, penuh kasih sayang, dan meyakinkan. Namun, ada sesuatu yang sangat salah dalam intonasinya, sesuatu yang terasa dingin, datar, dan tidak manusiawi. Ketika tak ada satupun dari mereka yang menjawab, suara itu tiba-tiba berubah menjadi geraman marah yang sangat mengerikan, penuh kebencian, disusul oleh suara kuku-kuku panjang dan tajam yang menggaruk-garuk dinding tenda mereka dengan kasar, meninggalkan bekas sobekan di beberapa tempat. Ketakutan mereka kini telah mencapai puncaknya, mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Terjebak di dalam tenda yang rapuh dan mulai robek, dikelilingi oleh entitas-entitas tak kasat mata yang jelas-jelas tidak bersahabat dan semakin agresif. Mereka hanya bisa terus berdoa, memohon keajaiban agar malam terkutuk ini segera berakhir. Pagi datang dengan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam, seolah malam itu memang takkan pernah mau berakhir. Namun, saat semburat cahaya matahari pertama yang berwarna kemasan akhirnya berhasil menembus sedikit celah di antara kanopi hutan yang sangat rapat, suara-suara mengerikan itu perlahan-lahan mulai menghilang, seiring dengan menipisnya kegelapan. Mereka memberanikan diri, membuka resleting tenda dan keluar dengan tubuh gemetar hebat, siap menghadapi apapun yang menunggu mereka di luar. Pemandangan di sekitar tenda mereka membuat lutut mereka lemas dan perut mereka mual. Tanah di sekeliling tenda mereka penuh dengan jejak-jejak kaki aneh yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada yang bentuknya seperti kaki ayam raksasa dengan 3 cakar tajam. Ada yang seperti telapak tangan manusia, namun ukurannya sangat besar dengan jari-jari yang luar biasa panjang dan kurus. Ada pula yang hanya berupa lubang-lubang kecil, tak beraturan, yang mengeluarkan bau belerang samar. Dan yang paling mengerikan, perbekalan makanan mereka yang mereka simpan dengan rapat di luar tenda, di dalam tas ransel tahan air, kini telah berserakan di mana-mana, isinya habis tak bersisa. Namun bungkus-bungkus plastiknya tercabik-cabik dengan sangat rapi, seolah bukan disobek oleh hewan buas, melainkan dibuka dan dimakan oleh sesuatu yang memiliki kecerdasan dan tangan. Garam krosok dan daun kelor pemberian Mbah Suro yang mereka letakkan di mulut tenda sebagai penangkal, kini telah menghitam legam seperti aran yang baru diangkat dari api. Kita harus keluar dari hutan ini, sekarang juga, apapun yang terjadi, kata Raka dengan suara serak dan parau. Wajahnya tegang dan pucat. Tak ada lagi sedikit pun sisa kesombongan di matanya, yang ada hanyalah ketakutan murni dan penyesalan yang mendalam. Mereka segera berkemas seadanya, hanya membawa barang-barang yang paling penting, meninggalkan tenda mereka yang sudah rusak parah, dan sebagian besar peralatan kemah mereka. Namun, saat mereka mencoba mencari jalan kembali ke jalur setapak yang mereka lewati kemarin, untuk mencapai tempat itu, jalur itu telah lenyap sama sekali. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak berbeda, susunan batu-batu besar tak lagi familiar.
Mereka benar-benar telah tersesat di jantung alas Rubanjiwo. Mereka berjalan tanpa arah yang jelas, hanya mengandalkan insting Raka yang kini juga mulai goyah, dan sisa-sisa harapan yang semakin menipis. Matahari yang seharusnya menjadi penunjuk arah utama, sinarnya hampir tak pernah berhasil menembus rapatnya kanopi hutan. Kabut tipis mulai turun lagi, meskipun hari sebenarnya masih pagi, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma lembab tanah hutan yang kini terasa sangat aneh dan menyesakkan. Aku merasa kita hanya berputar-putar tanpa tujuan, kata Lia dengan suara lemah. Wajahnya kini sama pucatnya dengan Fitri. Ia menunjuk sebuah pohon beringin raksasa dengan akar gantung yang bentuknya sangat khas, seperti tangan-tangan keriput yang mencengkeram. Bukankah tadi pagi, sekitar 1 jam yang lalu, kita sudah melewati pohon ini dari arah yang berbeda? Raka dan Dika terdiam. Mereka juga merasa sangat familiar dengan pohon beringin itu. Jantung mereka semakin mencelos. Semakin lama mereka berjalan tanpa arah, semakin aneh dan semakin menakutkan hutan itu terasa. Suara-suara gaib mulai terdengar lagi. Kali ini lebih halus, lebih licik, lebih menipu. Kadang mereka mendengar suara aliran sungai yang sangat deras di kejauhan, memberi harapan akan adanya sumber air bersih dan mungkin jalur keluar mengikuti aliran sungai. Namun, saat mereka dengan susah payah mendekati sumber suara itu tiba-tiba menghilang. Dari yang ada di depan mereka hanyalah sebuah jurang yang sangat dalam dan menganga, atau rimbunan pohon berduri yang tak mungkin bisa dilewati. Kadang, mereka seperti melihat kilatan cahaya di kejauhan, seperti cahaya lampu dari sebuah perkampungan atau jalan raya. Namun, saat mereka dengan penuh semangat menuju ke arah cahaya itu, yang mereka temukan hanyalah sebuah area hutan yang lebih gelap dan lebih angker dari sebelumnya, dan cahaya itu lenyap begitu saja. Fitri mulai menangis lagi. Kali ini, tangisannya lebih pelan, namun lebih menyayat hati. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau pulang. Aku mau ibu. Rintihnya, tubuhnya semakin lemas. Tiba-tiba, Dika, yang sejak tadi berjalan paling depan mencoba membuka jalan, berhenti mendadak. Matanya terpaku pada sesuatu di tanah di depannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi antara tak percaya dan ketakutan luar biasa. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya ilusi. Di atas tanah lembab di depannya, tercetak dengan sangat jelas sebuah jejak sepatu Raka dengan pola sol yang sangat khas, yang baru saja ia lewati. Mungkin kurang dari 15 menit yang lalu, mereka benar-benar hanya berputar-putar dalam sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Sebuah permainan kejam dari penghuni hutan ini. Keputusasaan kini telah merayap tak tertahankan lagi, mencekik harapan mereka hingga nyaris mati. Mereka lapar, haus, lelah secara fisik hingga ke batasnya, dan ketakutan setengah mati secara mental. Hutan seolah benar-benar sedang bermain-main dengan mereka, mengurung mereka dalam sebuah labirin hijau tak bertepi yang takkan pernah membiarkan mereka keluar. Saat hari mulai beranjak sore, dan mereka masih belum menemukan satupun tanda-tanda jalan keluar, Fitri yang kondisinya semakin lemah, tiba-tiba menjerit histeris sambil menunjuk ke arah atas salah satu pohon paling tinggi di dekat. Mereka itu dia yang semalam ada di atas tanda kita. Dia mengikuti kita. Di atas dahan sebuah pohon kapuk raksasa yang menjulang tinggi, bertengger sesosok perempuan berambut hitam panjang terurai hingga hampir menyentuh tanah, mengenakan pakaian putih kusam yang tompang camping. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup oleh rambutnya yang lebat. Namun mereka semua bisa merasakan aura dingin yang menusuk dan kebencian yang luar biasa pekat memancar dari sosok itu. Sosok itu kemudian tertawa melengking, tawa yang sangat nyaring,
sangat tinggi, dan sangat mengerikan. Tawa yang membuat darah mereka seolah membeku di dalam pembuluh kuntilanak. Ia benar-benar ada, dan kini ia menampakkan dirinya di siang bolong. Sebelum ada yang sempat bereaksi, atau bahkan berpikir untuk lari, sosok kuntilanak itu melesat turun dari atas pohon dengan kecepatan yang tak masuk akal. Bukan seperti jatuh, tapi seperti melayang turun dengan sangat cepat, bukan ke arah Raka atau Dika, tapi langsung ke arah Fitri yang paling lemah. Fitri hanya bisa mematung di tempatnya, matanya melotot ngeri, mulutnya terbuka seolah ingin menjerit, namun tak ada suara yang keluar. "Fitri, awas berlari!" teriak Laras panik, mencoba menarik tangan Fitri, namun semuanya sudah terlambat. Sosok kuntilanak itu seolah menembus tubuh Fitri begitu saja, seperti asap yang melewati kelar, dan Fitri langsung ambruk ke tanah dengan keras. Tubuhnya kejang-kejang hebat selama beberapa detik, mulutnya mengeluarkan busa putih, lalu ia diam tak bergerak lagi. Matanya tetap terbuka lebar menatap kosong ke arah langit yang tertutup kanopi hutan. Fitri telah tiada. Jiwanya telah direnggut oleh penunggu alas Robanjiwo. Kini hanya tinggal Raka, Laras, dan Dika. Ketakutan mereka telah berubah menjadi teror absolut yang melumpuhkan. Mereka tak lagi berjalan, tapi berlari membabi buta tanpa arah, tak peduli lagi pada jalur atau tujuan. Hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat mengerikan itu, dari sosok kuntilanak yang mungkin masih mengawasi mereka. Di tengah pelarian mereka yang kalut, Dika tiba-tiba berhenti berlari, mencengkeram kepalanya dengan kedua tangannya yang panas. "Kepalaku panas sekali. Seperti ada yang mau masuk ke harga." Racaunya kesakitan, ia mulai membentur-benturkan kepalanya sendiri ke batang pohon di dekatnya dengan keras. Lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat berbeda, suara yang bukan suaranya sendiri. Suara berat, serak, dan penuh kemarahan, seperti suara milik seorang lelaki tua yang sangat marah. Lalu, ia berbalik badan perlahan menatap Raka dan Laras dengan sepasang mata yang kini berwarna merah menyala, dan senyum menyeringai yang sangat lebar dan mengerikan. "Mau kemana kalian berdua, anak-anak manis yang tersesat?" katanya dengan suara serak yang menakutkan itu. "Pestanya baru saja akan dimulai di hutan ini." Dika, sahabat mereka, telah sepenuhnya dirasuki oleh entitas jahat. Dari alas Robanjiwo, Raka dan Laras tak punya pilihan lain selain kembali berlari sekuat tenaga, meninggalkan Dika yang kini mengejar mereka dari belakang dengan langkah yang gontai, namun tenaganya tampak luar biasa besar. Sambil terus tertawa mengerikan dan meneriakkan kata-kata kutukan dalam bahasa yang tak mereka mengerti, mereka berdua terus berlari, menembus semak belukar yang tajam, melompati akar-akar pohon yang mencuat, tak peduli lagi pada luka goresan yang semakin banyak, atau napas yang sudah tersengal-sengal di tenggorokan. Mereka hanya ingin hidup. Mereka hanya ingin keluar dari neraka hijau ini, hingga akhirnya, saat tenaga mereka benar-benar sudah berada di ambang batas kehancuran, dan hari sudah benar-benar gelap lagi tanpa mereka sadari, mereka sampai di sebuah area yang sedikit lebih terbuka dari bagian hutan lainnya. Sebuah lapangan kecil yang hanya ditumbuhi oleh rumput ilalang tinggi setinggi dada. Di tengahnya terdapat sebuah batu datar yang sangat besar dan lebar. Permukaannya hitam legam seolah pernah terbakar, seperti sebuah meja persembahan kuno yang telah lama terlupakan. Di sekeliling batu besar itu tercium aroma kemenyan yang dibakar dan kembang setaman yang sangat kuat, bercampur dengan bau anyir darah yang samar. Dan di atas batu datar itu duduk bersila dengan angkuhnya sesosok makhluk yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan atau lihat dalam film horor sekalipun.
Tingginya mungkin mencapai 3 meter lebih saat duduk. Tubuhnya sangat besar dan kekar, ditumbuhi bulu hitam legam yang tebal seperti beruang raksasa. Namun wajahnya lebih mirip keratua dengan taring-taring panjang dan runcing menyembul dari mulutnya yang terus-menerus menyeringai licik. Sepasang matanya berwarna merah menyala seperti bara api neraka, menatap lurus ke arah mereka. Genderuwo, sang penguasa tak resmi dari bagian hutan yang paling gelap ini, dan yang lebih membuat jantung mereka berhenti berdetak, di kaki makhluk raksasa itu. Tergeletak dengan posisi tak wajar tubuh Dika yang sudah tak bergerak lagi, matanya melotot, dan mulutnya menganga. Sepertinya telah menjadi persembahan, atau mainan bagi sang genderuwo Raka dan Laras, hanya bisa terpaku di tempat mereka berdiri. Lutut mereka gemetar hebat hingga nyaris tak mampu menopang berat badan mereka sendiri. Inilah akhir dari segalanya. Tak ada lagi jalan lari, tak ada lagi harapan. Genderuwo itu menatap mereka berdua dengan sepasang matanya yang menyala, lalu ia mengendus-endus udara dengan hidungnya yang besar dan pesek, seolah sedang mencium aroma ketakutan mereka. Ia kemudian mengeluarkan suara geraman rendah yang sangat dalam, suara yang membuat tanah di bawah kaki mereka ikut bergetar. Laras, dalam puncak keputusasaan terakhirnya, teringat kembali pada bungkusan kecil berisi sisa garam krosok kasar dan beberapa lembar daun kelor pemberian Mbah Surul yang masih ia simpan dengan baik di dalam saku celananya. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga nyaris tak bisa menggenggam, ia mengeluarkan segenggam garam dan tanpa pikir panjang lagi, melemparkannya sekuat tenaganya ke arah genderuwo itu, sambil memejamkan mata rapat-rapat dan merapalkan semua doa perlindungan yang ia ingat dari masa kecilnya. Anehnya, dan mungkin ini adalah satu-satunya keajaiban yang tersisa bagi mereka malam itu, saat butiran-butiran garam kasar itu mengenai tubuh berbulu genderuwo, makhluk raksasa itu menjerit kesakitan dengan suara yang sangat keras dan memekakkan telinga, seolah kulitnya yang tebal itu terbakar oleh sesuatu yang sangat panas. Ia mundur beberapa langkah dengan panik. Matanya yang merah kini menatap Laras dengan kebencian dan kemarahan yang luar biasa. Raka melihat kesempatan emas yang mungkin takkan datang dua kali itu, segera menarik tangan Laras yang masih syok. Lari, Laras. Sekarang juga. Jangan menoleh lagi. Mereka kembali berlari sekuat sisa tenaga yang mereka miliki. Tak berani sedikit pun menoleh ke belakang. Mereka masih bisa mendengar suara raungan marah genderuwo dan gemuruh pohon-pohon besar yang tumbang di belakang mereka, seolah makhluk itu sedang mengamuk sejadi-jadinya karena gagal mendapatkan mangsanya. Mereka terus berlari tanpa henti, entah berapa lama lagi, menembus kegelapan malam yang semakin pekat, hingga akhirnya, saat mereka merasa paru-paru mereka akan meledak dan kaki mereka tak sanggup lagi melangkah, mereka melihat secercah cahaya yang sangat samar di kejauhan, cahaya lampu dari sebuah perkampungan, Desa Ngargosari, dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang benar-benar sudah di ujung tanduk. Mereka berdua berhasil mencapai pinggir desa saat fajar pertama mulai menyingsing di ufuk timur, menandakan bahwa malam Jumat Kliwon yang terkutuk itu akhirnya telah berakhir. Mereka ambruk tak berdaya di depan rumah pertama yang mereka lihat, tak sadarkan diri sama sekali. Raka dan Laras adalah satu-satunya yang berhasil kembali hidup-hidup dari ekspedisi maut ke jantung alas Robanjiwo itu. Mereka ditemukan oleh warga desa beberapa saat kemudian dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dehidrasi parah, tubuh penuh luka goresan dan memar, pakaian kompang-camping, dan yang paling parah, tatapan mata mereka kosong dan jiwa mereka terguncang. Hebat Fitri dan Dika tak pernah ditemukan. Jasad mereka maupun sisa-sisa peralatannya seolah telah ditelan sepenuhnya oleh alas Robanjiwo.
menjadi penghuni baru hutan terkutuk itu. Tim SAR gabungan yang mencoba melakukan pencarian besar-besaran selama seminggu di dalam alas Robanjiwo setelah mendengar cerita Raka dan Laras, kembali dengan tangan hampa. Bahkan beberapa anggota tim SAR sendiri mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan yang membuat mereka kapok untuk masuk lagi ke hutan itu. Alas Robanjiwo kembali menelan korbannya, menegaskan statusnya sebagai hutan paling angker dan paling terlarang. Kisah tragis Raka dan Laras menjadi cerita nyata yang paling mengerikan dan paling legendaris di desa Ngargosar dan dusun-dusun sekitarnya. Diceritakan turun-temurun dari orang tua kepada anak-anak mereka untuk memperingatkan generasi berikutnya agar jangan pernah sekalipun meremehkan kekuatan gaib alas Robanjiwo, terutama pada malam Jumat Kliwon yang keramat. Raka dan Laras tak pernah lagi bisa hidup dengan normal sepenuhnya. Setiap malam, terutama saat bulan mati atau saat malam Jumat Kliwon tiba, mereka masih sering mendengar suara tawa kuntilanak yang melengking, geraman marah genderuwo dari kejauhan, dan bisikan-bisikan dingin dari arwah Fitri dan Dika yang seolah meminta tolong atau mengajak mereka kembali ke hutan itu. Bayangan alas Robanjiwo akan selamanya menghantui mimpi-mimpi mereka, sebuah pengingat abadi akan malam terkutuk di mana mereka dengan bodohnya berani mengusik jiwa-jiwa purba yang seharusnya dibiarkan tertidur dalam damai dan keheningan abadinya. Karena jauh di kedalaman hutan itu, sang penguasa alas Robanjiwo masih menunggu dalam kesunyiannya yang agung dan mengerikan, menjaga kerajaannya dari para pelanggar pantangan berikutnya. Dan setiap malam Jumat Kliwon, selubung antara dua dunia itu akan kembali menipis, siap menyambut jiwa-jiwa baru yang tersesat.